dan teman saya Anissa Ayu Aisyah. Kita akan membahas tentang perencanaan atau planning dalam fungsi manajemen. Seperti yang kita tahu, fungsi manajemen itu ada planning, ada organizing, evaluating atau pengarahan, dan controlling. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perencanaan atau planning. Materi yang kita bahas itu yang pertama ada pengertiannya, proses perencanaan, syarat dan manfaat perencanaan, tahapan perencanaan, dan yang kelima ada karakteristik dan tipe perencanaan. Nah, pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan itu apa sih? Jadi, perencanaan itu adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada periode suatu tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, perencanaan itu memiliki 3 batasan atau karakteristik yang khusus, yaitu yang pertama, harus menyangkut masa yang akan datang atau masa depan. Yang kedua, terdapat suatu elemen identifikasi pribadi dan organisasi, yaitu serangkaian tindakan di masa yang akan datang dan akan diambil oleh perencana. Nah, yang ketiga, masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi serta organisasi merupakan unsur yang sangat penting dalam setiap perencanaan. Nah, yang kedua, ada proses perencanaan. Menurut George R. Perry, untuk mengetahui apakah perencanaan itu baik atau tidak dapat dijawab melalui pertanyaan 5W plus 1H. 5W plus 1H itu yang pertama, ada what atau apa, tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk perencanaan tersebut. Nah, yang kedua itu ada why atau mengapa. Mengapa tujuan tersebut harus dilakukan atau dicapai. Nah, yang ketiga itu ada where, di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Yang keempat ada when, yaitu kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan. Yang kelima ada who atau siapa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, yang keenam how, yaitu bagaimana cara yang harus dilakukan untuk mencapai kegiatan tersebut. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu syarat dan manfaat perencanaan. Syarat perencanaan yang pertama ada faktual atau realistis, di mana rencana yang dirumuskan oleh perusahaan harus sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua itu harus logis dan rasional, di mana rencana tersebut dirumuskan agar dapat diterima oleh akal. Yang ketiga, fleksibel. Perencanaan harus beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang. Yang keempat, itu ada komitmen, di mana perencanaan harus memiliki komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama mewujudkan tujuan organisasi. Yang kelima ada komprehensif, artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung atau tidak langsung. Perencanaan yang baik itu tidak hanya terkait dengan bagian yang harus kita jalankan, tetapi juga harus mempertimbangkan koordinasi dan integrasi dengan bagian lain di perusahaan. Selanjutnya itu manfaat perencanaan. Jadi manfaat perencanaan itu adalah memberikan arah dan tujuan bagi organisasi. Terus sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, membantu memperkirakan peluang dan mengurangi risiko karena ketidakpastian atau perubahan di masa yang akan datang. Terus untuk memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Selanjutnya, membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat dan
membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada tahap dasar perencanaan. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahapan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya yang tidak efektif. Kemudian yang kedua, merumuskan atau memutuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan. Karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Selanjutnya yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada tipe perencanaan berdasarkan waktu. Klarifikasi rencana berdasarkan skop, yaitu pertama, merencanakan strategis. Rencana ini dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang luas, yaitu untuk melaksanakan misi yang merupakan satu-satunya alasan kehadiran organisasi tersebut. Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Selanjutnya yang kedua, rencana operasional. Rencana operasional memberikan deskripsi tentang bagaimana rencana strategis dilaksanakan. Rencana operasional dibagi lagi menjadi 2, yaitu rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan manakala tujuan tersebut telah dicapai. Rencana sekali pakai merupakan arah tindakan yang mungkin tidak akan terulang dalam bentuk yang sama di masa yang akan datang. Yang kedua, rencana tetap. Rencana tetap merupakan pendekatan yang telah dilakukan untuk menangani situasi yang telah terjadi berulang dan dapat diperkirakan. Rencana tetap ini memberikan kesempatan kepada manajer untuk menghemat waktu yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan karena situasi yang serupa ditangani dengan cara konsisten yang telah ditentukan sebelumnya. Itulah hasil dari presentasi kami. Nah, itu dia teman-teman materi yang udah kita bahas, yaitu tentang perencanaan. Kesimpulannya, jadi perencanaan itu sangat perlu dan penting untuk proses manajemen, karena ketika kita merencanakan sesuatu, itu akan bermanfaat untuk masa yang akan datang. Entah perencanaan yang sudah kita buat itu berhasil atau tidak, setidaknya kita sudah merencanakannya. Jadi, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya, terutama untuk Pak Rusdi dalam tugas manajemen ini. Sampai bertemu di tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.